Hai teman-teman, bagi kalian yang masih penasaran bagaimana caranya manajemen waktu yang baik dan benar, khususnya bagi kalian yang sekarang atau saat ini menjabat sebagai kepengurusan dalam suatu organisasi, tepat sekali kalian mampir di video ini. Terima kasih bagi kalian yang baru pertama kali mampir atau memang yang sudah sering menonton video di channel ini, saya ucapkan terima kasih dan silahkan klik subscribe dulu teman-teman. Klik like, komen, serta share video ini ke semua media sosial kalian semua agar video ini dan channel ini bisa terus berkembang. Oke, terima kasih. Agar tidak berlama-lama lagi, kita langsung saja ke pembahasannya tentang tips atau kiat-kiat sukses manajemen waktu yang baik dan efektif. Oke, sebelum kita masuk ke dalam tips-tips untuk manajemen waktu, ada baiknya sekarang kita harus paham dulu apa itu manajemen waktu, teman-teman. Oke, apa itu manajemen waktu? Manajemen waktu adalah cara kita untuk menyeimbangkan waktu antara waktu belajar atau bekerja, waktu kita untuk beristirahat, dan waktu kita untuk bermain secara efektif. Jadi, kata kuncinya ada di secara efektif, ya. Manajemen waktu itu adalah cara menyeimbangkan waktu, entah itu bermain, entah itu istirahat, entah itu bekerja atau belajar secara efektif. Oke, paham? Saya rasa paham ya teman-teman. Oke, setelah itu kita sekarang masuk ke dalam tips-tips atau cara atau kiat-kiat agar kita bisa manajemen waktu dengan baik. Yang pertama adalah jangan pernah menunda-nunda waktu. Ya, jangan pernah menunda-nunda pekerjaan kalian. Apapun yang kalian laksanakan, yang seharusnya dilaksanakan saat ini, jangan malah kalian tunda untuk dilaksanakan besok. Jangan mentang-mentang tenggat waktunya itu masih sebulan lagi atau 2 bulan lagi. Dan sekarang kalian malah santai-santai, main game, atau lain sebagainya. Jadi kalian jangan seperti itu, teman-teman. Kalian ada baiknya kalau memang sekarang itu lagi kosong, tidak ada kegiatan apapun, misalkan, atau mungkin ada kegiatan akan tetapi kegiatan tersebut tidak terlalu penting, maka lakukanlah kegiatan yang memang tugas kalian, yang urgent, yang seharusnya memang diselesaikan dengan baik, dengan rapi, sesuai dengan tenggat waktu yang sudah disepakati. Misalkan 2 bulan lagi harus selesai. Jika sekarang bisa kalian kerjakan, kenapa tidak? Kenapa masih menunggu-nunggu hingga akhirnya waktunya mepet? Jangan seperti itu ya teman-teman. Karena itu akan membuat kalian malah kehilangan waktu atau kesempatan yang baik. Ya, jadi mulai sekarang, jika kalian sekarang masih ada tugas atau lain sebagainya, entah itu tanggung jawab pekerjaan dan lain sebagainya, silakan kerjakan. Oke, silakan langsung kerjakan. Selanjutnya, yang kedua, atur jadwalmu dengan baik. Bagaimana cara mengatur jadwal? Ya, buat jadwal atau schedule kalian sendiri. Misalnya, kalian sekarang seharusnya bekerja misalkan, dan 1 jam lagi istirahat, atau 1 jam lagi itu waktunya kalian kosong dan lain sebagainya. Cara kalian agar kalian bisa mendisiplinkan diri kalian itu sebaiknya kalian membuat jadwal untuk diri kalian sendiri. Misalnya dari bangun tidur, ya, bangun tidur kalian buat jadwal. Ya, bangun tidur jam 4.30 pagi misalkan. Hingga akhirnya kalian tidur lagi itu misalkan jam 9 atau jam 10 malam. Silahkan tulis semua jadwal kalian. Saya rasa kalian sudah pernah menulis jadwal, entah itu kalian tulis di buku diary kalian atau mungkin kalian tulis di kertas lalu ditempel ke tembok, ya. Ataupun mungkin kalian tulis di HP kalian. Silahkan. Bagaimana cara kalian, yang penting silahkan kalian buat atau atur jadwal untuk diri kalian sendiri. Ya, jangan sampai kalian sebagai orang, sebagai manusianya, malah kalian yang diatur oleh keadaan. Oke? Jadi, silakan buat jadwal untuk diri kalian sendiri. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bangun tidur misalkan sholat, setelah itu mandi, makan, dan lain sebagainya, berangkat bekerja, berangkat sekolah, dan lain sebagainya, belajar, bekerja, hingga akhirnya waktunya istirahat.
selanjutnya sampai tidur lagi, silahkan buat jadwal kalian dengan baik. Paham? Oke. Selanjutnya, yang ketiga adalah buat skala prioritas. Jadi, kalian harus tahu yang mana yang harus didahulukan dan yang mana yang harus dinomor duakan terlebih dahulu, teman-teman. Pastilah kalian yang bisa memilih hal tersebut, ya. Kalau saya, misalkan dua-duanya sama-sama penting, saya akan memilih dari deadline-nya atau tenggat waktunya itu harus selesai kapan. Misalnya yang A harus selesai seminggu lagi, yang B harus selesai 1 bulan lagi. Ya pastinya yang A dulu. Atau mungkin waktunya bersamaan, yang A dan B itu sama-sama harus selesai 1 minggu lagi. Akan tetapi pertanggungjawabannya lebih gawat dan darurat apabila yang A ini ditinggalkan. Jadi saya harus memilih yang A, ya, yang B di nomor 2kan dulu. Akan tetapi sama-sama dikerjakan agar bisa sama-sama selesai nanti di 1 minggu lagi. Dan kalianlah yang bisa memilih yang mana yang harus kalian prioritaskan dan yang mana yang bisa kalian nomor 2kan terlebih dahulu. Oke, hidup itu pilihan, teman-teman. Jadi kalian pasti bisa memilih yang mana yang paling menguntungkan atau yang mana yang paling berpengaruh ke kehidupan kalian di masa yang akan datang. Silahkan itu dikerjakan duluan jika sama-sama atau dua-duanya ini memang sama-sama penting, teman-teman. Dan apabila pilihannya itu gampang, ya tinggal pilih saja, teman-teman. Yang ini yang saya kerjakan terlebih dahulu, yang ini disimpan dulu. Jadi seperti itu. Akan tetapi ingat, jangan pernah menunda-nunda pekerjaan. Oke? Kerjakan apa yang kalian bisa kerjakan sekarang dan jangan sampai menunggu nanti dan akhirnya kalian malah kewalahan dan tidak selesai tugas kalian. Oke? Jadi kunci manajemen waktu yang kedua itu seperti itu, teman-teman. Yang ketiga sekarang ya. Selanjutnya yang keempat adalah hindari gangguan. Entah itu gangguan dari keluarga kalian, adik kalian, ataupun pacar kalian, atau mungkin dari media sosial kalian. Misalnya, kalian sekarang sedang mengerjakan proposal untuk suatu kegiatan misalkan, atau mungkin sedang mengerjakan laporan untuk pekerjaan kalian, dan malah kalian setelah membuka proposal atau pekerjaan kalian tersebut, malah kalian terpengaruh dengan membuka tab baru dan membuka media sosial misalkan. Dan akhirnya karena keasikan bermain media sosial ataupun game, malah kegiatan kalian tidak terlaksana atau tidak selesai. Yang harusnya kalian selesaikan pada malam ini atau waktu sekarang ini, malah kalian tidak bisa menyelesaikannya karena sudah capek bermain game atau membuka media sosial tadi, teman-teman. Ya, jadi jangan sampai seperti itu. Jangan pernah menghiraukan gangguan. Jadi hindari gangguan atau fokuslah pada pekerjaan kalian. Apapun yang terjadi, ya kecuali memang benar-benar urgent atau mendengar berita-berita yang tentang ya kekeluargaan kalian, jadi bisa kalian tinggalkan dulu pekerjaan kalian. Akan tetapi jika kalian hanya terganggu dengan yang kurang penting tadi, ya jangan sampai terganggu, teman-teman. Fokus saja dulu ke pekerjaan kalian. Oke? Paham? Selanjutnya yang kelima, selalu memperhatikan waktu. Ya. Jadi, kenapa saya suruh kalian, bukan menyuruh ya, kenapa saya merekomendasikan kalian untuk menulis jadwal dalam kegiatan sehari-hari kalian, ya karena agar kalian bisa melihat, selalu memperhatikan waktu kalian. Misalnya, jam 6 pagi harus segera berangkat ke kantor atau ke tempat bekerja kalian atau ke kampus atau mungkin ke sekolah. Jadi jangan sampai melewati jam tersebut. Kalian harus bisa mematuhi apa yang sudah kalian buat sendiri, apa yang sudah kalian jadwalkan sendiri. Jangan sampai yang kata saya tadi ya, teman-teman, jangan sampai kalian diatur oleh keadaan. Kalianlah yang berhak untuk mengatur keadaan kalian sendiri. Oke, paham? Selanjutnya yang ke-6, silahkan buat tujuan yang jelas. Ya, jika kalian bekerja saat ini, tujuan kalian untuk menyelesaikan pekerjaan kalian, maka sebelum tujuan kalian selesai, jangan malah terpengaruh dengan
hal-hal yang lain ya teman-teman. Jadi kalian harus tahu tujuan kalian itu melakukan sesuatu atau melakukan kegiatan. Jadi kalian harus fokus ke tujuan kalian tersebut. Jika kalian masih belum jelas tujuannya, saya bekerja ini atau saya berkegiatan ini, tujuan saya apa? Jadi kalian kurang semangat nantinya teman-teman. Ya, kalau kalian sudah menentukan tujuan, kegiatan kalian pasti akan ada nyawanya, pasti akan ada semangatnya dari diri kalian sendiri teman-teman. Oke, paham? Selanjutnya yang ketujuh, istirahatlah kalau kalian sudah merasa capek ya. Yang ketujuh ini, istirahatlah jika kalian sudah merasa capek teman-teman. Jangan sampai terus memforsir diri kalian. Makanya saya rekomendasikan kalian membuat jadwal itu agar waktu kalian bekerja, waktu kalian istirahat, dan waktu kalian bermain itu seimbang dan efektif. Oke? Jadi harus fokus. Ya, jika kalian memang sakit misalkan, ya jangan dipaksakan juga, harus izin. Ya, jangan sampai kalian malah sakit. Makanya silakan kalau capek, kalau sudah lemas atau sudah pusing, silahkan istirahat dulu sejenak. Oke teman-teman, agar kalian bisa membuat tubuh kalian itu refresh lagi. Bagaimana caranya kalian yang lebih tahu. Oke, istirahatlah. Selanjutnya yang ke-8 adalah tidurlah yang cukup. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, misalnya kalian waktu tidurnya yang sudah kalian jadwalkan itu jam 9 malam atau jam 10 malam, jangan sampai melewati waktu tidur yang sudah kalian tulis di jadwal tersebut. Oke, jangan sampai kalian tidak mematuhi apa yang sudah kalian tulis sendiri ya teman-teman. Kalau kalian malah melewatkan, misalnya seharusnya kalian tidur jam 9 malam, malah kalian bermain game sampai jam 10, 11 atau bahkan jam 12 malam, dan akhirnya keesokan paginya kalian akan misalnya tidak sholat subuh dan akhirnya berangkat kantor juga telat, berangkat sekolah juga telat dan lain sebagainya. Itu ya akibat kalian tidak mematuhi apa yang sudah kalian jadwalkan sendiri. Jadi agar tidak berantakan, maka tidurlah yang cukup teman-teman. Agar refresh, agar semangat kalian bangkit lagi besok pagi. Oke, jadi tidurlah yang cukup. Yang ke-9 adalah hindari stres ya. Jadi ada beberapa orang yang jika orang itu stres, maka pekerjaannya akan berantakan dan ya sudah selesai teman-teman. Ya, jadi sebisa mungkin hindari stres. Jika kalian sedang stres, bingung, ya sudah terlanjur stres atau bingung, silahkan kalian cari hiburan terlebih dahulu teman-teman. Ya, entah itu kegiatan yang kalian suka atau mungkin bermain dengan hewan peliharaan atau mungkin yang lainnya. Bagaimana caranya kalian untuk menghindari stres kalian tersebut? Jangan sampai kalau bisa sebelum kalian stres, kalian harus menghindari stres tersebut teman-teman. Oke? Dengan cara bagaimana? Kalian harus bisa mengatur keadaan tadi ya, agar waktu kalian bisa berjalan dengan efektif. Selanjutnya yang terakhir adalah yang ke-10, jangan pernah takut salah. Oke? Semua orang itu pasti mempunyai atau pernah melakukan kesalahan teman-teman, termasuk bos, termasuk guru, kalau di tingkat sekolah termasuk dosen dan lain sebagainya. Semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi jangan pernah takut salah. Oke? Coba saja. Ya. Jadi harus mencoba, harus berani mencoba agar kalian bisa mengerjakannya. Misalkan kalian belum pernah membuat proposal sama sekali, akan tetapi saat itu kalian ditugaskan untuk membuat proposal. Caranya bagaimana? Cari orang yang sudah pernah mengerjakan proposal atau berpengalaman untuk membuat proposal. Tanya kepada mereka yang sudah berpengalaman, lalu silahkan buat sebisa kalian, lalu ajukan. Jika nanti kurang benar, nanti pasti ada revisi, teman-teman. Ya, jadi silahkan kalian mencoba. Dan jangan pernah sok tahu, teman-teman. Ya, kalau kalian memang belum tahu, ya bilang saja belum tahu, akan tapi kalian akan mencobanya untuk memberikan yang terbaik. Jadi seperti itu. Oke?
Oke, cukup itu saja 10 tips dan trik dari saya agar kalian bisa memanajemen waktu dengan baik dan benar. Semoga video ini bermanfaat. Jika kalian belum subscribe channel ini, silahkan klik subscribe dulu teman-teman, agar video ini bisa berkembang, bisa naik rankingnya juga, bisa berkembang juga channelnya. Silahkan klik subscribe dan share video ini ke semua media sosial kalian, siapa tahu bermanfaat juga untuk teman-teman kalian. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf, tiada gading yang tak retak, begitu pula dengan diri saya yang tak akan pernah luput dari salah dan dosa. Terima kasih kalian sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.